Guys, welcome to week 8. Jadi di week 8 ini banyak banget hal-hal yang terjadi kayak liburan, travel, terus badan yang kurang fit. Bukan kurang fit sih, I'm sick. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa kedengeran suara saya emang bindeng gitu ya. Karena masih flu. Week yang bakal pendek banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang kesel nggak sih? Kesel, sebel, merasa gagal gitu ya. Merasa kayak nggak bisa selesai, what if selesainya nggak sesuai target time gitu. Cuman karena sakitnya itu kemarin sih lumayan parah ya. Jadi kayak bener-bener badannya tuh capek banget, lemes banget gitu. So, let's start with the first day, which is rest day. Sebetulnya di hari Minggu di week 7 itu badan saya udah agak nggak enak tuh. Saya ngerasanya di hari Minggu long run itu rasanya kayak udah capek banget. Cuman tetap saya paksain, dan di hari Seninnya saya berharapnya rest day oke lah, better gitu. Dan di hari Selasa saya ngerasa nih masih agak nggak fit gitu. Jadi saya akhirnya tuker sama hari Rabu. Jadi hari Selasanya itu recovery run 7 kilo, average pace-nya di 7.36 dan average heart rate-nya itu di 146. Nah, ini sih masih oke ya, saya ngerasanya, cuman emang capek lah gitu. I don't feel recovered emang. Yeah, I don't feel good, but semoga besok lebih recovered. Semoga nggak bisa sembuh ya dari flu-nya, karena harusnya besok race pace run jadinya. Di hari Selasa itu akhirnya bisa istirahat, terus di hari Rabu I feel a lot better. Nah, di situ saya akhirnya mencoba nih buat race pace run 11 km dan selesai. Cuman saya ngerasa kayaknya nih setengah-setengah lah saya ngerasanya ya. Race pace run 11 kilo, semoga bisa. I think I recovered sih harusnya. Cuman HbA masih rendah, cuman lebih tinggi dari beberapa hari yang sebelumnya. Suaranya masih agak bindeng tapi udah nggak mampet. So, let's see deh. 11 km selesai, average pace-nya di 6.45. Jadi ada 4 km race pace run ya di situ ya. Saya selesain race pace run-nya 4 km itu di average pace-nya kalau nggak salah 5.30-an. Guys, 11 kilo race pace run-nya 4 kilo, 2 kilo recovery, terus 2 kilo lagi. Capek, tapi kayaknya dibandingkan minggu lalu saya ngerasanya better sih. Average pace-nya di 6.45, tapi ya kita nggak mikirin average pace ya, karena kan ini race pace run ya. Average heart rate-nya di 157, dan yang nggak tahu sih, saya ngerasanya sih jauh lebih ringan ya dibandingkan minggu lalu gitu. Minggu lalu rasanya kayak lebih ngos-ngosan gitu. Dan setelah itu saya leg day. Dan leg day-nya, tapi karena hari itu saya masih agak capek, jadi saya nggak nge-push, cuma 2 set per alat gitu ya. Jadi ya udah, yang penting ada aja gitu. Habis itu guys, libur lebaran di hari Kamisnya jalan-jalan nih gitu ya, keluar kota. Kurang tidur, terus kayaknya saya salah makan, jadinya capek banget plus diare. Terus nggak sempet buat lari juga di hari pertama. Di hari keduanya badannya makin gak enak, terus kena flu. Wah, itu di hari Jumat, I cannot run at all. Rasa bersalahnya besar banget. Saya juga bingung bisa nyari larinya kemana, karena daerah tempat saya pergi itu di Sumatera, dan pemilihan hotelnya nggak ada gymnya tuh di saat itu. Ada di Danau Toba, tapi harusnya hari ini lari, cuman
nggak lari karena kemarin malam sempet diare, badannya ngilu lagi, terus kayak agak meriang, lemes seharian, HRV-nya juga turun lagi. Padahal beberapa hari terakhir kayaknya udah getting a little better gitu. Jadi hari ini bener-bener rest, kemarin juga nggak lari. Akhirnya setelah 4 bulan, hampir 5 bulan, saya finally nggak mengikuti training plan ya. Maksudnya mileage-nya berarti bakal turun di minggu ini. Jadi ya udah minggu ini kayak hill reps-nya ya di skip aja. Besok kalau kuat coba buat easy run dulu aja. Either 7 atau 8K kalau misalnya kuat. Terus long run-nya juga ya lihatlah kayak gimana bisa atau enggak. Kalau nggak bisa ya udah skip di minggu ini, lanjut di minggu depan deh. Saya mengingatkan ke diri saya harus take it in, ya udah nggak apa-apain aja gitu ya, mau nggak mau. I don't have any choice. Saya nggak mungkin bisa maksain juga karena saya travel bareng keluarga besar gitu ya. Terus di hari Sabtu, I feel a little bit better. Terus saya coba lari. Harusnya itu recovery run sejauh 7 km. Di kilometer 3 gitu, wah flu saya kayak ingusnya tuh keluar terus, jadi sangat nggak nyaman. So, akhirnya saya memutuskan untuk menyelesaikan 5 kilo aja. Dan itu juga very easy run ya. Jadi heart rate-nya juga lumayan rendah sih. 5 kilo, pace-nya 7.48 dan heart rate-nya di 1.42. Tadi sempat lari 5K di treadmill. Tapi badannya masih agak nggak enak. Jadi habis itu sarapan, terus diajakin jet ski. Seru banget sih. Terus pas hari Sabtu ke Minggunya, saya udah mikir nih, bisa nggak ya long run gitu. Terus pas saya coba gitu kan, nggak bisa guys. Ya badan saya bener-bener mengatakan nggak bisa, dia mau istirahat gitu. Jadi ya udah, saya berserah, pasrah aja. Akhirnya nggak long run. Di minggu ke-8 ini itu bener-bener bikin saya teruji sih. Ya kemarin-kemarin mau sekonsisten apapun tetap bisa sakit gitu loh. Kita manusia, nggak bisa sempurna juga gitu. Saya berusaha untuk menjaga gitu. Cuman ya satu dengan lain hal gitu ya. Itu bisa jadi kombinasi juga ya teman-teman ya. Dari stres kerjaan, kurangnya tidur, salah makan, kecapean. Itu semua dikombinasi menjadi sakit dan butuh istirahat. So, takeaways buat di week 8 itu adalah marathon training nggak bisa sempurna sih. Saya berusaha untuk sempurna guys. Ya, saya berusaha buat nggak skip sama sekali. Kalau teman-teman nonton dari week 1 sampai ke week 8, saya nggak skip satupun. Sampai akhirnya di week 8 ini saya skip. Yang saya harapkan adalah semoga badan saya bisa cepat recover. Jadi saya bisa balik training lagi. Masih berharap sesuai target time gitu ya, target pace. Tapi kalau nggak pun, ya udah. Kira-kira begitu aja guys. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. And I will see you guys in the next week. Okay guys? See ya.